Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Nats khotbah di pertanggangan Minggu Letare 22 Maret 2020 ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19 dengan cara mensubscribe. Saya mohon kesediaan daripada Bapak dan Ibu untuk mensubscribe, karena dengan subscribe ini, pertama, semangat saya semakin bertambah kuat, dan yang kedua, dengan subscribe, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan setiap video-video yang akan saya upload di hari-hari yang akan datang. Juga saya mohon kesediaan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang terberkati dan juga akan semakin banyak orang yang mendapatkan sukacita dalam Tuhan, termotivasi lewat video ini. Bapak Ibu, khotbah ini diperuntukkan khotbah epistel pertanggangan Minggu Letare 22 Maret 2020. Terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19, dipadukan dengan bacaan atau epistel dari Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan ayat 37 yang menjadi nats khotbah di Minggu tanggal 22 Maret 2020. Diikat oleh topik atau tema sukacita dalam Tuhan. Lasni roha di bagasan Tuhani. Saudara-saudara, saya baca firman Tuhan berikut ini. Simak pembacaan firman ini. Judul daripada perikop ini adalah menderita sebagai Kristen. Sekali lagi, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Saudara, demikian nats firman Tuhan khotbah pertanyaan di Minggu Letare 22 Maret 2020 diikat dengan topik atau tema sukacita dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak ditulis lasni roha di bagasan Tuhani. Saudara, Minggu tanggal 22 Maret 2020 disebut dengan Letare. Letare. Arti daripada letare itu adalah bersukacitalah. Didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10a. Sedikit koreksi pribadi saya Bapak Ibu. Karena menurut Almanak HKBP tahun 2020 dan saya baca juga di tahun 2019 yang lalu, nama Minggu Letare itu dituliskan menurut Yesaya pasal 60 ayat 10a. Yesaya 60 ayat 10a. Tetapi kalau kita baca Almanak HKBP di tahun-tahun sebelumnya, 2018, 2017, 2016, mundur lagi turun hingga ke tahun-tahun sebelumnya, maka ditulis dasarnya adalah dari Yesaya pasal 66 ayat 10a. Dan inilah yang benar dan ini yang saya ikuti. Saya kurang tahu apakah ada perbaikan atau ralat dari kantor pusat atau percetakan HKBP tentang hal ini. Semoga para pembaca Almanak HKBP tidak bingung oleh masalah penulisan nats dasar ini. Saudara, khotbah yang diperuntukkan di Minggu Letare adalah ajakan untuk bersukacita, yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19 ini. Dan itu adalah menyangkut dengan penderitaan. Itu tadi jelas dari judul perikop minggu ini. Sebagaimana saya bacakan sebelumnya, menderita sebagai Kristen. Itu tadi judul perikop ini. Jadi Bapak Ibu, nats 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19 ini adalah tentang penderitaan. Ya, penderitaan. Penderitaan lagi Bapak Ibu. Saudara, kalau kita amati khotbah di gereja kita selama memasuki tahun 2020 ini, tidak salah kalau saya katakan, baik dari evangelium ataupun dari epistel untuk pertanyaan, hampir semuanya menyangkut atau menyinggung atau perihal tentang bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan hidup, dan pergumulan hidup sehari-hari. Ini akan menjadi suatu pertanyaan khusus bagi kita semua di Minggu Letare ini. Minggu yang pada dasarnya menyuarakan, mengajak, serta mendorong kita untuk bersukacita atau bergembira. Apa hubungan antara nama Minggu Letare dengan perikop yang adalah tentang penderitaan ini? Bagaimana mungkin orang yang menderita untuk diajak, didorong bersukacita atau bergembira? Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan orang-orang tertentu. Apa itu bukan sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lain? Pada biasanya orang yang mengalami penderitaan itu Bapak Ibu selalu akan dipenuhi dengan rasa takut. Ada gangguan emosional, gangguan pikiran, ada kekecewaan dalam hampir segala hal. Semuanya terasa menyesakkan dada atau kehidupan ini. Orang yang dipenuhi dengan rasa takut itu akan senantiasa curiga terhadap semua orang. Akan terjadi pada dirinya iri hati, menyesali masa-masa lalunya. Bahkan, saya pakai istilah bahasa Batak, manihai orang lain, manihai. Pasti mereka tidak akan mungkin bersukacita dan berbahagia, merasa sejahtera. Pasti mereka akan kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu apapun. Mereka serba salah, dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah, serba salah. Saudara, di Minggu Letare ini, meski nama minggu kita ini, Letare ini adalah dorongan atau panggilan untuk bersukacita. Sepertinya bagi banyak orang, rata-rata di antara pendengar
khotbah ini akan menganggap itu bertentangan dengan perikop nats khotbah 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19 tentang penderitaan itu. Maka siapapun di antara kita, baik yang hidupnya bermasalah atau tidak bermasalah, baik hidupnya sedang bersuka cita ataupun bergumul, menangis, marsitaonon, atau terjepit oleh berbagai-bagai atau banyak hal, didodoni beban-beban yang berat, menjerih, dan lain-lain, maka kita harus bisa bersuka cita. Ikoboi dohita dohot marletare. Mau ikut Bapak Ibu dan saudara-saudara berletare? Meski banyak yang menghimpit hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, dan kehidupan secara material, non-material sehari-hari. Harus bisa Bapak Ibu, kita berletare, marletare, bersuka cita. Saudara, inilah yang dalam istilah teologis yang disebut dengan iman yang dialektika. Iman yang dialektika. Apa iman yang dialektika? Dialektis. Maralo dunia toroha. Ala ikut jalon, ikut dalanan, ikut alaman. Harus diterima. Bertentangan sebenarnya dengan keinginan kita, dengan hati kita, dengan kehendak kita, dengan perasaan kemanusiaan kita. Tetapi kita harus dapat menerimanya dengan sukacita. Bukan dalam keadaan terpaksa kita menerimanya. Harus dengan sukacita. Bahkan lebih berat dari situ lagi. Iman yang dialektika ini, dialektis ini, justru dari kita akan diminta juga untuk mensyukurinya. Mensyukurinya Bapak Ibu. Maka mau lihatehon nama saya keadaan nak peborat, nak pehacit, nak pepait. Saudara, meski penderitaan itu berat, tetapi ada sukacitanya untuk memikulnya. Inilah iman yang kita sebut iman yang dialektis itu Bapak Ibu. Iman yang dialektis. Dan tentunya inilah yang sangat sulit itu bagi kita hampir semuanya. Bagi saudara, bagi saya juga termasuk sebagai pengkhotbah. Jujur, kita mengakui, saya mengakui Bapak Ibu, amang dainang, pasti sulit menerimanya itu. Maol majalo. Bagaimana bapak-bapak bersuka cita, bahkan mermil-mil lagi dengan tio, dengan uli, padahal kantongnya kosong misalnya. Contoh saja. Puro-puro na sumarisi, getep na dangadong naro, koring. Bagaimana dia harus berletare, bersuka cita dengan keadaan seperti itu? Bagaimana ibu-ibu bersuka cita, berletare, seperti yang dimaksudkan di dalam nama minggu ini? Uang belanjaannya pun terancam uang belanjaannya. Senin Kemis bahkan dapat disebut kembang kempis, mungkin istilah yang lain. Itu menunjukkan sangat-sangat prihatin dengan hidup sehari-hari. Sangat-sangat menderita, sangat-sangat berat kalau sudah disebut kembang kempis hidup sehari-harinya. Itu gambarannya. Bagaimana wajah seorang naposo bulung, baik laki-laki maupun perempuan itu bisa uli, bisa tiur, bisa bercahaya, beraura cantik, malahan ganteng kalau dia laki-laki. Apabila dia mengalami penderitaan yang serius. Penderitaannya apa? Program sekolahnya, program akademisnya mengalami tekanan. Dari mana-mana. Tekanan keuangan lah, tekanan dari dosen pembimbing lah, penulisan skripsinya lah yang gak beres-beres. Belum lagi masalah pacarannya yang minta cerai. Pacarnya minta cerai, sirang. Atau mungkin sudah lulus perguruan tinggi, tetapi lamaran kerjanya terus ditolak, terus nggak berhasil. Masa depannya nggak jelas. Saudara, kita semuanya dalam keadaan seperti itu. Bisakah ikut kita berletare? Bisakah saudara punya iman yang dialektika seperti itu? Maralo dunia turoha alai. Ikut jalo di bagasa dame dohot lasni roha. Saudara, mari kita pelajari kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Di saat Apostel Petrus mengirim surat, Petrus pertama atau kedua sama saja. Surat-surat itu ditujukan kepada jemaat Kristen yang berada di berbagai-bagai pemukiman, berbagai-bagai tempat perantauan yang kita sebut dengan diaspora.
Kebanyakan di antara jemaat Kristen mula-mula yang menerima surat ini Bapak Ibu berasal dari agama yang sebelumnya bukan Yahudi, agama kafir malahan. Iman mereka nggak begitu kuat. Iman mereka mudah tergoncang, mudah berubah-ubah, murah meoleo songon arung di topi ni sungai. Saat itu mereka mengalami pergumulan yang berat, penderitaan yang berat, dikejar-kejar, diancam untuk ditangkap, terutama oleh pemerintah Rom pada waktu itu. Mereka difitnah, mereka dituduh bahkan membuat keributan, dituduh membakar kota Roma, dituduh barbar. Kenapa dituduh barbar? Manusia pemakan manusia. Terutama karena pada saat-saat perjamuan kudus misalnya, mereka dianggap, difitnah, bahkan dituduh membunuh anak kecil, darahnya diminum, dan tubuhnya dimakan pada saat perjamuan kudus. Banyak orang yang salah memahami, salah mengerti perjamuan kudus yang dilakukan oleh mereka, makanya dituduh barbar. Mereka ditangkapi, diperlakukan kasar sadis. Terutama sejak tahun 60 sesudah Kristus di zaman Kaisar Nero, Kaisar Trajanus, Vespasianus, dan lain-lain sampai seterusnya. Mereka begitu banyak tantangan dan pergumulan Bapak Ibu. Orang Kristen yang bertahan dan mau menderita itu betul-betul banyak yang mengalami martir. Tetapi sebahagian lain dari mereka ada yang berbalik kembali kepada agamanya semula, tidak tahan menderita. Saudara, untuk mereka yang dalam persembunyian dan sedang menderita itulah surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini dialamatkan agar iman mereka tabah, kuat, kokoh, marsihohor, meskipun harus menderita, harus mengalami kesengsaraan, harus mengorbankan banyak hal, dan bahkan juga mengorbankan jiwa, nyawa, mati syahid, mati martir karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara, inilah juga gambaran kehidupan dari orang Kristen di sepanjang zaman. Apa? Penderitaan. Itu gambaran kehidupan jemaat Kristen sepanjang zaman. Penderitaan. Yesus sendiri juga sudah menubuatkan, sudah menyampaikan itu, sudah menyebutkan itu, sudah membuka tabir tentang hal itu. Apa disebutkan Yohanes pasal 16 ayat 2? Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah mereka, Allahnya. Bahkan di ayat 20-nya Yohanes pasal 16 itu, Yesus juga melanjutkan membuka tabir yang harus dialami oleh orang-orang percaya kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis, meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, penderitaan itulah gambaran kehidupan orang percaya sepanjang zaman. Banyak yang membuatnya, mungkin karena kemiskinan material, sulit mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sudah kita gambarkan sebelumnya tadi, termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak daripada keluarga-keluarga kita. Juga menyangkut terbatasnya lapangan kerja yang cocok, yang pas dengan latar belakang pendidikan kita dan anak-anak kita. Semua hal ini bisa menjadi sumber penderitaan bagi kita. Untuk itulah surat Petrus sangat-sangat relevan menyemangati kita di era maju ini. Siapapun kita, semua kita tanpa kecuali menghadapi berbagai-bagai ragam pergumulan, penderitaan. Dan itu tidak akan pernah selesai-selesai dari dalam hidup kita. Apakah dia orang kaya, juga apalagi orang miskin. Orang yang tinggal di kota, juga tinggal di desa, petani-tani. Semua kita pasti akan menghadapi pergumulan. Tetapi diingatkan oleh khotbah di pertanyaan ini agar iman kita jangan pernah surut, jangan pernah putus asa, madeli, jangan pernah kendor semangat untuk bertuhan, beriman, marminggu, martangiang, beribadah kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Meski seperti surat Paulus kepada jemaat Roma
Penderitaan itu digambarkan sebagai uap panas di khotbah-khotbah minggu yang lalu yang disebut dengan telipis. Dan kita sulit mendapat atau mencari jalan keluar dari semua persoalan-persoalan itu, membuat kita seperti mogap, sesak, seperti nggak bisa bernafas. Tetapi dengan adanya surat 1 dan 2 Petrus ini, maka Bapak Ibu, kita dibekali, dilengkapi, dan dimampukan untuk bertarung menghadapi, melawan penderitaan itu. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan kita beberapa hal menurut khotbah pertanggungan ini. Kita lihat satu persatu. Pertama, dari ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dalam bahasa Batak dituliskan, unang majaluk di rohamuna hamohoponi, naro menguji hamu. Saudara Petrus mengingatkan orang Kristen, kalau kita berbicara tentang penderitaan, atau dalam surat ini disebut nyala api siksaan, atau dalam bahasa Batak tadi disebut hamohopon, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani peirasmos. Peirasmos itu dari kata peira, artinya tes, ujian. Apakah menuju ke kebaikan atau menuju kepada keburukan? Itulah peirasmos. Maka jalani dulu, alami dulu, hadapi dulu, baru kita akan ketahuan kemana. Menuju kebaikan atau menuju kepada kebobrokan iman atau moral. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua yang kita alami dalam hidup sehari-hari kita itu, yaitu penderitaan, nyala api, hamohopon, atau pengalaman-pengalaman pahit lainnya itu, ingat, itu adalah ujian. Itu adalah tes terhadap perkembangan iman kita. Dan bisa saja terjadi dua alternatif. Apa dengan ujian itu iman kita semakin hebat, semakin kuat, semakin kokoh, atau down, atau jatuh, atau bisa kolaps secara iman kita, Bapak Ibu. Saudara, ujian. Ingatkah Bapak Ibu dan saudara-saudara arti daripada ujian? Anak sekolah yang ujian adalah menunjukkan apa prestasinya. Akan naik kelas kah atau tinggal kelas? Akan menyambung ke grade yang lebih tinggi kah atau tetap di situ? Saudara-saudara, makin tinggi grade, kelas yang mau kita capai, yang mau dicapai oleh orang-orang yang sedang ujian itu, tentu makin sukar, makin sulit, makin rumit materi ujian yang harus dihadapinya, ya kan? Tentu tidak sama ujian lulus kelas 6 SD dengan lulus kelas 3 SMP atau apalagi dengan kelas 3 SMA ke jenjang perguruan tinggi. Tidak sama toh? Tidak sama materi ujian untuk mendapatkan S1, strata 1 dengan mendapatkan strata 2, strata 3 doktor apalagi. Ya toh? Tidak sama. Kalau kita mau naik kelas, naik grade, maka kita harus menempuh ujian. Semakin sukar ujian yang kita sedang hadapi itu, semakin tinggilah grade, kelas, atau jenjang yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan capai. Kan gak ada siswa yang pengennya terus di tingkat sekolah dasar atau menengah, kan? Terus dia di SMA. Terus dia tidak naik-naik kelas. Kan gak ada siswa yang seperti itu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambah kemampuannya. Apakah itu lewat les atau tambah lagi ekstra belajar. Berlomba menuju agar mencapai grade yang lebih tinggi. Agar iman kita memiliki dan mencapai grade yang makin tinggi, Bapak Ibu. Makin brilian secara rohani, secara iman. Maka kita harus menghadapi ujian demi ujian
dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya Petrus mengatakan pada ayat 12 ini, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Apa kata Petrus di situ? Janganlah kamu heran. Janganlah kamu heran. Dalam bahasa Batak jauh lebih pas lagi. Unang majaluk rohamu, jaluk. Unang mamenggerutu marungutungut hamu madele hamu. Itu artinya. Kemudian Petrus juga mengatakan, jangan anggap itu seperti yang luar biasa. Jadi sama seperti anak sekolah, maka demikian juga iman kita Bapak Ibu harus menjalani ujian demi ujian. Supaya kita jangan tinggal kelas dalam hal iman, maka kita harus maju, harus berbeda waktu masa-masa kanak-kanak dengan masa remaja pemuda. Harus berubah lagi, berbeda lagi, naik ke kelas yang lebih tinggi lagi ketika kita sudah menjadi orang tua, sudah berumur lebih tua, semakin tua. Dan semakin lama kita menjalani kehidupan ini, tes hidup ini, maka diharapkan iman kita semakin tinggi, grade-nya, kualitasnya, kadarnya. Mau Bapak Ibu ujian? Itu bukan sesuatu hal yang luar biasa menurut Paulus tadi. Itu adalah yang biasa, yang harus kita jalani. Jadi persiapkan dirimu menghadapi ujian-ujian iman. Lewat penderitaan, pergumulan, mungkin ada cercaan, mungkin ada tudingan orang, mungkin ada penindasan di dalam hidup kita dari orang-orang yang kita tidak inginkan. Tetapi hadapilah itu semua dengan ketekunan, dengan mentalitas yang kuat dan sabar. Parsihohoton. Itulah ujian kita Bapak Ibu, itu ujian kita. Oleh karena itu seperti bahasa Batak tadi yang mengatakan unak pola jaluk roham. Menghadapi semuanya itu hadapilah dengan biasa saja. Gambaran lain untuk mendapatkan emas dengan grade yang murni, kerat yang murni, maka emas itu harus berulang-ulang diproses, ditempa, digosok, dibakar lagi, disakiti lagi, dikikis-kikis lagi, dan seterusnya. Agar dengan demikian hilanglah unsur-unsur kotor dari emas itu. Kemudian semakin dibersihkan, kemudian semakin berkilau, dan semakin murni. Jadi, meski dia menjalani berbagai-bagai proses, dikikis lagi, dibakar lagi, tetapi si tukang emas itu bukan karena benci kepada emasnya. Justru karena cintanya si tukang emas itu, pemilik emas itu kepada barang itu, emas itu, supaya mendapat kerat yang lebih tinggi. Saudara, kalau kita menghadapi proses ujian yang sakit, akan tetapi Tuhan mencintai kita. Ingat itu, karena Tuhan mencintai kita, maka kita diizinkan untuk ujian, diproses, agar iman dan kerohanian kita semakin murni, semakin naik grade. Jadi emas tulen kita terdiri dari 24 karat atau lebih daripada itu mungkin. Kemudian yang kedua, ayat 13 dan ayat 14. Dalam kedua ayat 13 dan 14 ini dikatakan, bersukacitalah dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah dalam penderitaan Kristus. Berbahagia jika dinista karena nama Kristus. Pada biasanya cahaya sinar matahari itu sangat indah. Dan semua kita menghendaki dan membutuhkannya. Karena mentari atau sinar matahari itu menjadi gambaran dari alam yang cerah. Namun jika sebaliknya yang terjadi, sudah berubah sinar, bukan lagi sinar, sudah datang awan yang gelap sebagai tanda akan datang hujan. Mulailah hati kita juga ikut gelap, takut akan hujan datang. Apalagi di berbagai-bagai tempat terjadi musim banjir saat sekarang ini. Sedikit saja hujan sudah bisa menjadi banjir. Saudara, kita lihat di sana, Tuhan tidak hanya memberi matahari, sinar terang, kecerahan hidup bagi dunia ini, bagi manusia, bagi kita.
Kita lihat di sana, Tuhan tidak hanya memberi kecerahan, berkat kepada kita, kepada manusia saja. Bahkan Tuhan memberi dua-duanya. Kadang matahari terang benderang dan juga suasana gelap, marhabut, nabur, hujan. Semuanya itu menggambarkan itulah kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya. Dengan matahari ada cahaya, semua makhluk tumbuhan butuh cahaya. Saudara, kita butuh dua-duanya. Kita butuh matahari, bahkan kita butuh juga hujan. Dengan matahari, semua tumbuhan-tumbuhan itu cemerlang. Dengan hujan juga, dengan gelap juga, dengan habut juga, tumbuhan membutuhkan air hujan untuk pertumbuhannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau terus-menerus matahari yang kita lihat, yang menyinari bumi ini, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hujan tidak datang sama sekali. Mau bagaimana hidup kita? Tentu akan terus merintih kepanasan toh. Atau sebaliknya, kalau hujan saja terus melulu, matahari nggak ada, sinar nggak ada, pasti banjir di mana-mana. Saudara, disinilah kemahakuasaan Tuhan itu. Dia tahu yang terbaik untuk diizinkan terjadi pada alam semesta, dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Dia tahu apa yang terbaik. Bukan karena Tuhan itu membenci manusia, membenci alam semesta ini, tapi justru sebaliknya karena Tuhan tahu itulah yang dibutuhkan oleh manusia, oleh alam, oleh tumbuhan dan sebagainya. Itu yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Kalau terjadi sesuatu bagi kita yang menjadi pergumulan, menjadi penderitaan, sitaonon, habut niroha, ingat, Tuhan bukan karena mau menghukum kita, bukan hendak menjadikan kita itu menjadi susah, malang, menderita. Ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita meski diizinkan merhabut niroha. Yang kita tidak mengerti. Rencana Tuhan yang terbaik itu kayak mana kita tidak mengerti. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dalam bahasa Batak disebut dang diatusiho pembahena kon natuho anggonuaeng musepe fotoonmu. Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11 juga menyaksikan hal itu, mengajarkan hal itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Batak disebut enung ngatakas suboto sakap nahu sakap itu hamu dada sakap hamagoan alai sakap hatuaon asa au patu luco di hamu nahina dumuton ni rohamu. Nah, amin Bapak Ibu, amin. Yang ketiga, dari 1 Petrus pasal 4, sangat berharga juga kita baca ayat 15. Petrus mengingatkan orang Kristen pada waktu itu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Unang maadok siak kamu manau na porsuk, ala mabunuh, manang manako, manang marjahat, ibana, manang ala dia toi naso ulauna. Saudara, penderitaan yang kita bicarakan dari tadi itu adalah penderitaan karena iman. Ya, karena iman, karena kebaikan kita, karena memang menderita kita. Nah, Yesus karena masalah mempertahankan kebenaran Kristus. Sama sekali lain halnya apabila penderitaan itu akibat daripada kejahatan kita sendiri. Ada 4 perilaku jahat yang disebut di sini. Dan apabila itu kita lakukan, seperti misalnya membunuh, mencuri, berbuat jahat, bahkan mengacau, dalam bahasa Batak, dia toina sosiatuana. Saudara, semua perbuatan tadi itu akibatnya sangat-sangat fatal buat orang. Membuat orang jadi susah, membuat orang korban, malang, merana, menderita. Inilah yang diingatkan oleh Petrus, janganlah terdapat unang materdapot
Ada orang Kristen, ada orang percaya, ada jemaat, ada anggota KOR, ada anggota punguan ama, punguan ina. Apalagi berpredikat sebagai pelayan, membuat orang susah, membuat orang menderita, membuat orang korban. Janganlah ada orang-orang yang seperti yang kita sebutkan barusan itu menjadi sumber masalah, sumber penderitaan bagi orang lain, sumber kematian bagi orang lain, membuat orang mati. Pasti kalau mereka menderita karena keempat-empat atau lebih perbuatan jahat lain lagi, maka itu bukan suatu kebahagiaan. Pasti bukan sesuatu kebahagiaan. Itu bukan sebagai sukacita. Itu bukan suatu kemuliaan bersama Kristus. Bukan. Apalagi dalam zaman Petrus. Hampir semua orang Kristen mengalami penderitaan karena imannya. Jadi kalau ada lagi orang Kristen yang menjadi pelaku kejahatan, ada yang melakukan pembunuhan, pencurian, perbuatan jahat, bahkan pengacau, maka satu hal perlu dikatakan di titik pesan buat mereka. Bertobatlah, bertobatlah. Saudara, epistel Sejahon di pertanyaan di Minggu Letare terambil dari Mazmur 69 ayat 30-37. Ini adalah suatu pengalaman yang indah dari pemazmur, sangat-sangat menambah dan menyempurnakan sukacita berletare kita dalam perikop ini, Bapak Ibu. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa apabila pemazmur dapat hidup penuh dengan sukacita, mampu berletare, padahal hidupnya sangat-sangat berat saat itu. Sangat-sangat mengalami kegentingan, penuh duka, penuh dengan rintihan. Lihat, apa pengalaman pemazmur pada saat itu? Tertindas dan kesakitan. Kesakitan. Ini pengalaman pemazmur meski tidak disebutkan apa bentuk-bentuk penindasan yang dialami, kesakitan yang dialami oleh pemazmur itu. Tetapi dia mengakui bahwa dalam segala kesesakan hidupnya, ketertindasan hidupnya, kesakitan yang dia alami, dia menyaksikan di sana Tuhanlah yang menjadi keselamatannya dan yang melindungi hidupnya, dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekarang dia mampu memuji-muji nama Tuhan, nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan Allah itu dengan syukurnya. Bahkan pemazmur juga mengajak, mengarahkan, mendorong orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mencari Tuhan, agar supaya ikut bersukacita berletare. Dia juga mendorong supaya semua jagat raya, bumi, lautan, dan segala yang bergerak di dalamnya, alam semesta ini juga memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau pemazmur mengajak semua unsur-unsur dalam alam semesta ini berletare, memuji nama Tuhan, bersukacita sesuai juga dengan topik kita, maka jangan ketinggalan kita, Bapak Ibu, untuk bersukacita, untuk mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Minggu tanggal 22 Maret menyuarakan sukacita dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita bersukacita dengan sejati. Yang lain-lain tidak memberi sukacita bagi kita secara sejati. Bukan uang, bukan harta kekayaan, moral, bukan yang lain-lain itu. Meskipun itu sangat-sangat kita butuhkan, tetapi itu terbatas membuat kita bersukacita. Yang membuat kita bersukacita hanyalah tangan Tuhan. Mari kita percayai tangan Tuhan yang senantiasa memberkati kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara juga untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah pertanyaan Minggu Letare 22 Maret 2020 ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19 dengan cara mensubscribe. Bahkan bantu saya untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mau bersukacita di dalam Tuhan termotivasi lewat video ini.
Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara mendapatkan memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertanyaan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.